Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musdiantoro. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SDN 19 Banawa Selatan. Jadi, dalam hal ini saya ditemani oleh salah seorang guru hebat yang berasal dari sekolah saya yang bernama Ibu Elindawi Basalulu. Beliau merupakan guru kelas 4. Jadi tujuan pertemuan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas nantinya yang akan Ibu lakukan. Tujuan dari dilakukannya praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan tujuan agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu ya? Yang saya lakukan di dalam kelas itu tujuan pembelajaran saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tubuh mempertahankan diri serta berkembang biak. Ya, jadi itu tadi tujuan pembelajaran Ibu ya. Saya tangkapnya ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nanti terhadap siswa? Bagaimana ini proses pengembangannya? Yang area pengembangan yang saya terapkan ke anak-anak yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa. Kalau dari pengetahuan terdiri dari bagian-bagian tumbuhan yang seperti akar, daun, tangkai, batang pohon, dan bunga. Dan keterampilan yang bisa diambil dari siswa yaitu mereka bisa menyampaikan bagian-bagian tumbuhan. Jadi Ibu, yang bisa saya tangkap dari pengembangan Ibu ini ada 2 ya. Yang pertama itu mengenai pengetahuan tentang bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui apa-apa saja bagian dari tumbuhan dan terampil dalam menyampaikan yang mereka ketahui itu. Yang kemudian Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu telah buat dalam proses pembelajaran nantinya Ibu? Rancangan yang telah saya buat untuk siswa saya yaitu strategi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif sekolah, dan metode dengan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, serta pembelajaran kolaboratif. Itu saja. Ya, jadi ini sangat baik sekali ya. Jadi tadi ada model, strategi, sama metode yang dimana di dalamnya itu sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan menerapkannya dengan budaya positif ya. Nah, jadi Ibu, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu? Media yang saya gunakan adalah memberikan ragam contoh yang sesuai dari gambar tumbuhan, LPKD, dan tumbuhan atau bunga. Jadi media yang Ibu gunakan itu ada contoh-contohnya ya, kemudian ada LKPD, ada gambar termasuk juga ada tumbuhan aslinya ya. Ya, kemudian Ibu, kapan ini pelaksanaan dalam pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan ini? Rencana hari Rabu saya akan laksanakan kegiatan tersebut. Jadi nanti Ibu, ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, saya nanti akan hadir dan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu, setelah melakukan proses observasi, nanti kedepannya juga akan ada kegiatan pasca observasi Ibu ya. Jadi kegiatan kita ini ada 3. Yang pertama itu pra observasi yang sementara kita lakukan, kemudian yang kedua nanti observasi, yaitu ketika Ibu sedang mengajar, dan yang ketiga pasca observasi nanti bersama dengan pengajar praktik saya Ibu ya. Jadi Ibu, dari percakapan kita ini
apa yang Ibu dapatkan? Oh, yang saya dapatkan, saya jadi semakin memahami tata cara pengajaran yang terarah dan sesuai dengan modul ajar yang saya buat, dan pastinya lebih menyediakan kebutuhan belajar yang akan digunakan nanti. Ya, ini sangat baik sekali Ibu ya. Saya harapkan nanti apa yang Ibu sudah rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa menerapkan pembelajaran yang Ibu harapkan, seperti itu Ibu ya. Amin. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Ibu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di observasi nanti di hari Rabu Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sehat hari ini? Sehat. Yang tidak sekolah hari ini siapa? Mawar. Rahel hadir. Naila hadir. Ronald hadir. Ferel hadir. Cecil hadir. Rahel hadir. Berarti tinggal satu orang yang tidak sekolah. Mawar. Jadi kita punya pelajaran hari ini adalah mata pelajaran IPA. Di depannya Ibu Guru ini ada apa? Ada daun. Ada apa? Akar. Ada daun. Ini juga daun. Ini daun juga. Ini daun juga. Ini daun juga. Ini daun apa? Daun pepaya. Dia bentuk apa kalau daun pepaya ini? Ya? Keriting. Ini daun apa ini? Daun ubi. Kalau daun ubi sama daun pepaya, bentuk daunnya seperti jari. Kalau ini bentuk apa? Daun apa ini? Daun jambu. Dia daunnya bentuk apa ini? Nah, telinga. Kalau ini daun bersen, bentuknya apa? Lidah. Kalau ini melengkung ya. Kalau ini dia panjang atau menyiring. Kalau ini apa ini? Akar. Ini bunga. Ini juga daun. Ini yang di tengahnya ini apa ini? Batang. Ini akar. Sekarang kita pelajari tentang akar duluan. Kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa hidup kan? Siapa yang bisa tahu fungsinya akar untuk apa? Ya? Fungsi akar kan Ibu Guru sudah bilang, kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa hidup. Fungsinya apa? Akar itu. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Siapa bisa jawab? Akar fungsinya untuk menyerap air di dalam tanah. Kalau batang untuk menyimpan makanan. Menyimpan makanan dia sebarkan ke akar. Ke ranting-ranting pohon atau ke daun atau ke bunga juga. Kalau daun untuk apa dia?
lagi fotosintesis. Dia mengambil cahaya dari matahari. Terus bunga. Bunga itu dia terbagi 3. Ada yang jantan, ada yang betina. Dengan apa tadi itu ya? Bunga jantan dengan benang sari sama bunga betina. Jadi ingat-ingat itu. Jadi tumbuhan itu dia sama dengan manusia. Kalau manusia kan dia merasakan sakit, dia merasakan lapar. Kalau apa lagi? Kalau manusia menangis. Kalau tumbuhan juga dia seperti itu, karena dia tumbuhan. Cuma kalau tumbuhan dia tidak merasakan sakit, dia tidak seperti manusia. Cuma kalau tumbuhan, kalau dia rusak, kita bisa lihat dari daunnya mulai dikorek. Kalau kalian lewat-lewat, dirobek itu daunnya itu sudah rusak itu bunga itu. Tapi dia tidak punya mulut, dia tidak bilang sakit. Cuma dia rusak, dia punya daun atau bunga. Mengerti? Jadi ingat-ingat itu apa itu fungsi akar, batang, daun dengan bunga, dengan biji. Sudah pernah lihat buah yang ada biji kan? Apa artinya biji itu? Ya, biji kacang. Apa lagi? Buah-buah apa? Buah mangga. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Ya? Apel. Apa lagi? Anggur. Apa lagi? Rambutan. Apa itu biji? Apa artinya dari biji itu? Nah, biji dari batunya. Itu biji berasal dari bakal biji. Itu bakal biji itu dia menghasilkan pohon yang baru atau tumbuhan yang baru. Kalau tidak ada, tapi tidak semua pohon itu menghasilkan buah. Ingat, tidak semua pohon itu menghasilkan buah. Begitu juga pohon juga tidak bisa, ada yang tidak menghasilkan bunga juga. Coba siapa yang bisa jawab tumbuhan yang tidak ada buahnya, yang tidak menghasilkan buah? Pohon apa? Hah? Bambu. Apa lagi? Ada di sekitarnya kita ya? Jati. Apa lagi? Kongkoe. Terus? Sawit menghasilkan buah. Apa lagi? Ya? Rumput. Utakelo. Apa lagi? Kalau pohon yang menghasilkan buah apa? Durian. Apa lagi? Kelapa. Salak. Kalau batang juga bisa dibedakan ada 2. Itu batang itu dibedakan jadi 2 jenis. Ada batang yang keras, ada batang yang lembek. Kalau batang yang keras apa? Baru apa lagi? Kayu. Iya, kayu apa itu? Yang keras. Apa lagi? Ya, kalau batang yang lembek apa? Kalau batang yang lembek, daun, ada batang pisang. Apa lagi? Apa? Batang apa?
ya. Nilai, apa lagi? Belajar. Motivasinya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Apa? Belajar tengah malam. Rajin sekali kok belajar sampai tengah malam. Apa? Berarti motivasinya kalian apa tadi? Ada membaca, ada belajar, ada apa lagi? Belajar membaca buku. Jadi kita kan belajar tadi tentang tumbuhan. Jadi kalian sudah tahu kan? Jadi kalau pergi bermain atau pergi di lingkungannya orang, kalau lihat tumbuhan jangan dirusak, karena tumbuhan itu sama dengan manusia, dia bertumbuh, tapi dia tidak sama dengan manusia merasakan sakit. Kalau tumbuhan sudah rusak, sudah tidak bagus, sudah tidak tumbuh dengan sempurna, karena tumbuhan itu dia berfungsi besar bagi tubuhnya manusia. Nah, belum mengerti itu? Sekarang ibu guru kasih tugas masing-masing. Tulis namanya, kelasnya, baru ini di lihat sini Bu Guru. Guru kasih contoh dulu. Lihat sini. Ini akar. Apa tadi Bu Guru bilang? Akar fungsinya apa? Di sini nanti jawab ya. Terus ini buah. Ini buah. Apa fungsinya? Terus batang apa tadi Bu Guru bilang? Terus daun apa? Ada dengan bunga. Silakan dijawab di situ. Masing-masing sudah ada jawabannya. Jangan lupa Ibu Guru tadi kasih tahu, itu bunga dia terdiri dari kelopak, benang sari dan mahkota sama putih. Itu bunga ini. Ada terlewatkan. Ini akar, apa fungsinya tadi? Apa dia? Singkat dijawab ya. Ya. Jangan lupa tulis kelas berapa. Paling sini.
betina yang hanya memiliki kulit. Iya, daun fungsinya untuk apa? Tadi Ibu sudah bilang kan? Daun untuk apa daun? Menghasilkan apa daun itu yang tadi Ibu sudah bilang? Nah, tulis tadi. Ya, ini akar. Akar fungsinya apa tadi Ibu sudah bilang? Ya. Sudah? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah? Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Silakan duduk kembali. Kita bahas lagi ya. Ini apa tadi? Akar. Ini. Akar apa tadi Ibu Guru bilang? Fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalau batang fungsinya untuk apa tadi? Untuk ya menyimpan makanan. Pintar. Kalau biji apa? Untuk apa? Menyimpan cadangan makanan. Di sini kita sudah belajar tentang ini kan? Ibu sudah kasih tugas, Ibu bagikan kelompok lagi. Ronald dengan Naila sama kakak, Terel, Cecil dengan Rahel satu kelompok sini. Apa namanya? Terel taruh kursimu di sini, Ronald juga begitu di depan sana. Ibu kasih tugas ya. Masing-masing kelompok diamati bunga ini ya. Bunga ini, kalian yang ini, kalian amati. Silakan diamati Bu. Itu bunga itu. Kan sudah Ibu Guru bilang ada tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan bunga. Jadi silakan diamati itu. Baru tuliskan di buku satu lembar saja. Apa semua yang ada di tumbuhan itu kalian kerja sama, satu orang saja menulis. Lalu kerja kelompok itu. Naila mati.
Ronald sini. Kasih tahu di kelompok 1 tumbuhan yang kalian amati seperti ini. Ayo sini Ronald. Ayo. Apa semua? Apa yang ada di dalam tumbuhan itu yang kalian amati itu? Apa semua? Sama? Oke. Silakan dulu. Kalau kelompok yang berikutnya, apa semua yang kalian amati? Itu saja? Oke, silakan dulu. Jadi kalian sudah tahu kan? Kalau di kelompoknya Ronald, tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, sama ada bunga. Kalau di kelompoknya Rahel, tumbuhan itu ada akar, ada daun, ada batang, tidak memiliki bunga. Jadi tidak semua jenis tumbuhan itu ada bunganya. Begitu juga tidak semua tumbuhan itu ada buah. Sudah mengerti? Jadi kita kembali lagi. Kalian sudah tahu ini akar. Mana? Apa lagi? Dengan ini batang. Jadi kalian sudah bisa bedakan yang mana akar, yang mana daun, yang mana batang, sama bunga juga. Kalau fungsinya akar sudah tahu tadi kan? Apa itu fungsinya akar? Apa? Menyerap air di dalam tanah. Ya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini tentang tumbuhan? Iya, pelajaran IPA. Apa yang kalian dapatkan? Ayo, Ronald. Ya. Baru apa lagi? Akar. Apa lagi? Daun. Baru apa lagi? Buah. Batang. Jadi itu yang kalian dapatkan hari ini. Sekarang ibu bagikan lagi LKPD untuk kalian. Tulis nama, kelas, di kertas itu dibilang amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai 1. Membantu pertumbuhan tanaman, 2. Melindungi diri, 3. Alat perkembangbiak. Bunga mawar itu kalian sebutkan.
Kalau tanaman mawar itu bunganya itu tidak menghasilkan biji. Jadi dia berkembang biaknya tanaman mawar ini dari akar sama batang. Dia melindungi diri dengan duri. Yang membantu pertumbuhan tanaman adalah akar, batang, sama daun. Bisa dimengerti? Jadi harus ditahu itu ya. Kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga dengan buah. Kalau untuk tumbuhan untuk bertahan hidup apa? Fungsi tumbuhan untuk bertahan hidup apa semua? Akar dengan batang. Kalau untuk berperan untuk tubuh apa? Akar dengan batang sama daun. Kalau untuk berkembang biak apa tadi? Bunga dengan biji. Sudah mengerti ini anak-anak? Tuh, mengerti? Kalau sudah mengerti, besok kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan. Kalau sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Musdiantoro. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 19 Danau Selatan, dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Elindawi Basalulu selaku guru kelas 4 SD. Ya, jadi alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan observasi dan sekarang kita masuk di kegiatan pasca observasi. Jadi bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita masuk di pasca observasi Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama mengenai bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan pembelajaran di kelas. Perasaan saya tadi agak tegang, tapi lama-lama sudah terbiasa dan syukurnya bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi Ibu, di sini yang saya ingin tanyakan mengenai area pengembangan yang Ibu sudah terapkan dari pembelajarannya di kelas, apa yang Ibu kembangkan, kemudian bagaimana ini proses pembelajaran tadi yang di kelas Ibu lakukan. Yang saya kembangkan tentunya dalam pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, siswa dapat mengetahui apa itu tumbuhan serta fungsi tumbuhan. Kalau tentang keterampilan, siswa dapat menyimpulkan kembali tentang tumbuhan dan fungsi tumbuhan tersebut. Jadi tadi area pengembangannya mengenai pengetahuan dan keterampilan. Mengenai proses pembelajaran di kelas tadi seperti apa? Sudah berhasil dan kami melakukan kegiatan belajar kelompok sehingga proses belajarnya berjalan dengan bagus. Jadi apakah pembelajaran tadi itu sudah berhasil? Berarti sudah terlaksana dengan baik, sudah berhasil Bu ya. Jadi apa ini Ibu kekurangan atau yang Ibu rasakan dalam pembelajaran tadi? Adakah kendalanya atau kekurangannya? Kalau kendalanya dari kegiatan yang dilangsungkan tadi,
Itu karena anak-anak ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Karena itu tadi lebih yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Jadi mereka mengerjakan kerja kelompok tadi itu kendalanya di situ saja. Karena ada yang sudah bagian mengerti, sebagian belum mengerti. Jadi mengapa itu bisa terjadi Bu ya? Karena itu terjadi mungkin ruangannya yang kurang nyaman atau dari anak-anaknya kurang konsentrasi sehingga mereka tidak fokus ke pelajaran tersebut. Jadi Ibu, untuk kedepannya bagaimana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan dalam proses pembelajarannya Ibu? Tindakan kedepannya mungkin saya akan melakukan kegiatan yang lebih nyaman dalam kelas sehingga anak-anak bisa lebih konsentrasi dalam melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Jadi tindak lanjutnya membuat pembelajaran kita lebih nyaman lagi Bu ya. Jadi semoga apa yang Ibu harapkan tadi, yang Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana Bu ya. Nah kemudian Ibu, kapan waktu untuk Ibu melakukan perbaikan tadi itu atau pembelajaran yang lebih baik lagi itu, pelaksanaannya kapan Ibu ya? Semoga dalam minggu ini bisa saya lakukan sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan sebagai mestinya. Jadi ini harapan Ibu ini melakukan pembelajarannya ini secepat mungkin Ibu ya di pembelajaran berikutnya. Ya jadi ini saja Ibu yang perlu saya sampaikan ya. Saya harapkan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik Ibu ya. Ya, dan harapan saya juga seperti itu. Itu saja Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat atas proses pembelajaran tadi yang sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.